Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kembali saya akan menjelaskan tentang keperawatan masa kini, di mana akan difokuskan kepada keperawatan sebagai profesi, pendidikan keperawatan, dan juga apa yang menjadi peran dan fungsi dari seorang perawat. Ya, kita akan masuk kepada keperawatan sebagai profesi, di mana keperawatan itu adalah sebuah profesi, ya. Tidak ada faktor apapun yang dapat membedakan secara pasti sebuah pekerjaan dari sebuah profesi. Tetapi perbedaan tersebut sangatlah penting untuk membentuk bagaimana Anda melakukan sebuah praktik. Untuk bertindak secara profesional, Anda memberikan perawatan secara teliti dan juga berdasarkan pengetahuan, kemudian bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Sehingga di sini dikatakan bahwa keperawatan itu yang tadinya dipersepsikan sebagai pekerjaan yang bersifat vokasional, itu akan berubah menjadi sebagai suatu profesi. Nanti akan kita lihat tentang pendidikan keperawatan yang akan lebih detail dijelaskan. Nah, kita berbicara tentang keperawatan sebagai profesi, berarti kita menjelaskan tentang bagaimana seorang perawat itu menjadi seorang profesional, ya. Di mana kita ini sama dengan profesi lain, karena kita adalah statusnya adalah profesi, di mana seperti dokter, apoteker, dokter gigi. Tetapi kalau misalnya dia dengan spesialis dokter anak itu sudah berbeda lagi, karena itu sudah mengarah kepada sebuah spesialisasi. Nah, di sini dikatakan profesional bahwa kita tuh harus teliti, seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa kita harus melakukannya sesuai dengan ketelitian dan juga pengetahuan yang ada, kemampuan kita. Di mana kita menjadi seorang yang profesional, berarti kita harus memiliki sifat yang bertanggung jawab. Kemudian kita memiliki pengetahuan dan pendidikan yang baik, kemudian kita memiliki organisasi profesi. Dikatakan profesional berarti kita berada di naungan bersama dengan suatu organisasi. Kalau di bidang keperawatan itu disebut dengan PPNI. Kemudian kita memiliki yang namanya kode etik. Jadi di dalam melakukan setiap pekerjaan, pelayanan, semuanya harus berdasarkan dengan kode etik. Jadi kita tidak boleh melanggar apa yang dinamakan kode etik di dalam melakukan sebuah praktik keperawatan. Ya, berbicara tentang profesi, apa sih sebenarnya yang disebut dengan profesi? Itu profesi merupakan suatu pekerjaan ya, yang membutuhkan suatu pelatihan khusus dengan penguasaan terhadap pengetahuan yang ada gitu. Jadi seorang profesi itu atau kita dikatakan sebagai profesi perawat, berarti kita memiliki skill dalam bidang keperawatan ya. Kalau misalnya dikatakan profesi dokter, berarti dia memiliki skill dalam hal kedokteran gitu. Jadi semuanya memiliki suatu kekhususan dalam pengetahuan dan juga skillnya. Kemudian, suatu profesi itu biasanya memiliki asosiasi atau juga organisasi ya, persatuan dari suatu profesi. Kemudian seperti yang saya katakan itu adalah memiliki kode etik. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah kita sebagai perawat, profesi perawat, kita memiliki sertifikasi dan juga lisensi. Jadi jikalau nanti kita setelah selesai melakukan pendidikan akademik, kita akan mengikuti ujian kompetensi nantinya gitu untuk mendapatkan sertifikasi ataupun lisensi. Ya, apa yang menjadi kriteria suatu profesi? Di sini menurut Syihol bahwa pekerjaan itu menjadi suatu profesi itu karena memiliki body of knowledge. Di keperawatan itu sendiri, body of knowledge-nya adalah ilmu keperawatan. Berbeda itu dengan ilmu kedokteran atau ilmu analis dan lain sebagainya gitu. Bahwa kita memiliki suatu kekhususan yang berbeda. Kemudian altruistisnya, kemudian wadah profesi kita itu bahwa kita itu tidak berada di bawah naungan daripada kedokteran, tetapi kita memiliki organisasi khusus di bagian profesi keperawatan. Kemudian kita juga memiliki kode etik, kemudian kita memiliki akuntabilitas ya, di mana profesi itu merupakan suatu pekerjaan utama, full-time occupation ya. Nah, ini menurut si Edgar Schein ya, bahwa kriterianya itu adalah bahwa profesi itu pekerjaan seumur hidup. Sama seperti kita adalah seorang perawat, berarti seumur hidup adalah kita perawat. Ya, misalnya kecuali kita putus di tengah jalan ya, itu beda lagi. Tetapi ketika kita sudah memiliki lisensi bahwa itu adalah merupakan pekerjaan kita seumur hidup. Komitmen kita sebagai seumur hidup sebagai karir, ya, karir kita sebagai seorang perawat. Dan itu merupakan panggilan hidup. Jadi kita harus memahami panggilan hidup kita itu seperti apa ya ketika kita benar-benar mau menjadi seorang perawat.
kemudian pengetahuan dan keterampilan yang didapat ya melalui diklat, training, dan lain sebagainya. Nah, kita juga memiliki motivasi yang kuat di dalam memiliki atau sebagai profesi keperawatan. Kemudian, di mana kita juga di sini memiliki pelayanan yang berdasarkan keahlian khusus ya, memiliki suatu skill, kemudian kita memiliki uji kompetensi ya. Di sini dikatakan tentang uji kompetensi. Ya, kita nanti akan lihat dijelaskan di pendidikan keperawatan bahwa perawat itu harus melalui uji kompetensi dulu baru kita bisa melakukan praktik keperawatan. Kemudian kita lebih tahu daripada klien yang dilayani. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang luas supaya kita bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada klien. Nah, ini yang saya katakan tadi itu bahwa di dalam suatu profesi kita memiliki suatu organisasi ya. Kalau di Indonesia sendiri itu dinamai adalah PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kalau di dunia itu adalah ICN ya, International Nursing Council ya. Di mana struktur organisasi PPNI itu ada dari pusat, daerah, kemudian wilayah. Seperti kita di kampus kita sendiri itu disebut dengan DPW ya, wilayah, di mana semua itu saling berkaitan, saling berhubungan. Ketika kita mau melakukan suatu kegiatan, contohnya itu semuanya ada tahapannya, ada struktur yang harus kita lewati. Atau misalnya ada suatu masalah di suatu rumah sakit atau institusi, contohnya itu akan diatasi terlebih dahulu dari wilayah dulu, kemudian dari daerah, kemudian itu akan didiskusikan sampai kepada pusat ya. Dan juga kita memiliki komisariat PPNI. Nah, inilah dia organisasi profesi keperawatan ya, khususnya di Indonesia. Nah, mengapa sih harus ada organisasi ya di sebuah profesi ya? Apa sih manfaat dan tujuannya? Nah, ini manfaat dan tujuan organisasi PPNI mengembangkan dan membina suatu profesi tersebut. Apakah itu lewat dari persatuan dan kesatuan dari profesi tersebut? Bagaimana untuk membina manajemennya gitu? Dan semuanya ini untuk melihat mutu pelayanan keperawatan. Jadi suatu organisasi itu akan mengawasi, mengevaluasi bagaimana ya mutu pelayanan yang sudah dilakukan di setiap rumah sakit gitu. Dan apa yang dibutuhkan perawat-perawat dalam meningkatkan mutu. Bagaimana organisasi atau profesi ini mengembangkan semua perawat itu harus memahami secara teknologi gitu. Jadi semuanya itu dari setiap organisasi itu akan memahami dan melihat apa yang menjadi kebutuhan daripada profesinya. Ya. Seperti contohnya akan diadakan webinar-webinar atau misalnya pelatihan-pelatihan, semuanya itu untuk mengembangkan pengetahuan, skill kita, di mana untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan kita di setiap rumah sakit, khususnya juga di Indonesia. Oke, kita akan masuk kepada pendidikan keperawatan. Ini semuanya merujuk kepada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 dan juga Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional. Ya, berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, bahwa pendidikan keperawatan itu terdiri dari vokasi, akademik, dan juga profesi. Pendidikan vokasi itu merupakan pendidikan yang minimal adalah diploma keperawatan. Sedangkan pendidikan akademik itu merupakan program sarjana keperawatan, program magister keperawatan atau S2, program dokter keperawatan atau S3. Sedangkan yang untuk profesi itu terdiri dari program profesi keperawatan, ya nurse. Kemudian program spesialis keperawatan, ya sekarang kan sudah banyak ya spesialisasi dari keperawatan, contohnya adalah keperawatan jiwa, keperawatan anak, medikal bedah, maternitas atau sering disebut dengan kebidanan ya, tapi itu beda untuk dia peran dan tugasnya itu berbeda. Dan atau juga dia perawat di komunitas dan juga keluarga. Jadi ada banyak hal ya. Kemudian semuanya ini dapat kita lalui juga dan kita dapat menggunakan apa yang menjadi pengetahuan atau pemahaman kita selama kita kuliah atau di sekolah, itu semuanya harus melewati namanya uji kompetensi ya. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa semuanya harus memiliki uji kompetensi, harus melalui uji kompetensi untuk melakukan praktek keperawatan.
di mana uji kompetensi itu merupakan proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku daripada peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, pendidikan bidang kesehatan. Itu menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, uji kompetensi itu diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi yang bekerjasama dengan organisasi profesi perawat, kemudian lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Kalau nurse sendiri itu oleh AIP ini, ya. Kalau vokasi itu dia ada lagi khusus dia untuk diploma. Ya, jadi untuk vokasi, akademik, itu semuanya harus melalui yang namanya uji kompetensi. Kemudian uji kompetensi ini tujuannya itu untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Jadi kita tidak dapat bekerja di setiap rumah sakit kalau kita tidak memiliki namanya STR atau surat tanda registrasi. Ketika kita lulus daripada uji kompetensi, yang keluar adalah surat tanda registrasi. Ya, jadi kita harus benar-benar memiliki namanya STR. Nah, ini sekilas saya tunjukkan tentang struktur pendidikan dari keperawatan yang dulunya ada SMU atau sekarang lebih memarak kepada SMK perawatan ya. Kemudian dia akan mengambil S1 ya, akademik, kemudian masuk kepada profesi, kemudian apakah dia akan mengambil spesialisasi, kemudian program magister, dan juga sampai kepada program dokter keperawatan. Oke, kita akan masuk kepada peran dan fungsi perawat. Apa saja yang menjadi peran dan fungsi perawat? Peran itu merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain. Ketika kita memiliki peran, bahwa kita tahu apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana kita memberikan yang kita pahami selama ini pengetahuan kita, ya, untuk itu semuanya mendorong di dalam melakukan setiap aktivitas, gitu. Di mana ini dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik itu profesi perawat sendiri ataupun juga di luar daripada profesi. Nah, ini dia yang menjadi peran perawat, di mana yang menjadi peran utama dari perawat itu adalah melayani dan membuat nyaman saat melakukan tindakan keperawatan. Ya, ini adalah yang dasar atau yang utama bagaimana kita melakukan atau menjadi seorang profesi perawat adalah melayani banyak orang. Dan ini adalah yang beberapa sumber yang menyatakan peran dari perawat itu ada beberapa, dan ada banyak lagi sebenarnya dari sumber-sumber lain. Tapi ini saya akan mencantumkan yang lebih utama, ya. Itu caregiver, advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, change agent, komunikator, manajer, dan juga sebagai peneliti atau researcher. Kita akan coba menjelaskan satu persatu. Yang disebut dengan caregiver atau pemberi asuhan, ya, di mana sini perawat memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia, membantu pasien untuk mampu mempertahankan kesehatannya, mengelola penyakit dan juga gejala, itu semuanya melalui proses penyembuhan. Perawat menggunakan yang namanya nursing process, ya, proses keperawatan. Nah, yang nantinya kalian akan dapat itu di mata kuliah berikutnya, bahwa semuanya itu untuk mengidentifikasi yang namanya diagnosis keperawatan. Jadi kita di keperawatan itu memiliki diagnosa, dan itu berbeda dengan kedokteran atau medis, ya. Mulai dari itu masalah fisik, sampai kepada psikologisnya. Jadi kita memperhatikan namanya bio, psiko, sosio, dan kultural. Ya, biologisnya, sosialnya, budayanya, agamanya, ya, agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat, ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan daripada dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi bagaimana tingkat perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Makanya kita melakukan yang namanya pengkajian dulu, baru bisa menentukan apa yang menjadi langkah berikutnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar daripada pasien. Kemudian sebagai advokat, di mana ini merupakan pilar keperawatan, ya, yang utama yang kita lakukan, di mana kita dapat membantu klien dan juga keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien. Inilah yang disebut dengan informed consent. Kalau Anda dapat mengingat ketika kita itu berada di
rumah sakit, misalnya kita berobat, itu akan semuanya dijelaskan. Apa yang akan dilakukan, tindakan seperti apa yang akan diberikan, itu semuanya harus dijelaskan. Ya, itu yang dinamakan dengan informed consent. Di mana semuanya itu dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasinya sendiri, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian. Ya, jadi ini benar-benar yang kita lakukan sebagai seorang profesi perawat, sebagai seorang advokat. Ya. Kemudian sebagai edukator, di mana perawat itu membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakitnya, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Dan juga dapat menjelaskan konsep dan fakta tentang kesehatan dan alasan kenapa tindakan itu dilakukan, ya. Kemudian mendemonstrasikan prosedur aktivitas perawatan diri, meningkatkan dan mengevaluasinya kembali kemampuan belajar dari pasien, ya. Dan di sini pendidikan atau pembelajaran itu dapat bersifat informal dan juga tidak terencana, dan bahkan juga sebagai bersifat formal dan juga terencana. Nah, contohnya informal dan tidak terencana apa? Ya, di mana di sini perawat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai kenapa aku diberikan obat secara intravena, atau kenapa aku harus diinfus contohnya. Jadi itu bisa aja langsung didapatkan ketika kita ke pasien, ya, ketika kita melakukan tindakan, banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh pasien maupun keluarga. Jadi kita akan dapat memberikan jawabannya, itu merupakan suatu pendidikan atau informasi. Sedangkan yang formal dan juga terencana, di mana kita mengajarkan pasien bagaimana menggunakan insulin, ya, untuk pasien-pasien diabetes mellitus, ya, itu semuanya harus diberikan edukasi. Karena fungsi kita itu sebagai seorang perawat itu juga adalah bagaimana memandirikan pasien dan juga keluarga dalam melakukan perawatannya, dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi kita harus benar-benar memberikan edukasi, ya, contohnya tadi memberikan insulin, sehingga dia dapat menyuntikkan dirinya sendiri dengan insulin tersebut. Dan di sini perawat juga perlu mengkaji, ya, bagaimana gaya belajar pasien dan juga keluarga, sehingga semuanya sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan mereka. Dan perawat juga dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien dan keluarga itu paham akan penyakitnya, pengobatan, dan juga perawatan kesehatannya. Nah, kemudian peran yang berikutnya adalah sebagai koordinator, ya, di mana di sini perawat mengatur, mengarahkan, merencanakan, atau bahkan menyusun serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan, sehingga pemberian pelayanan kesehatan itu dapat terencana dan juga terarah, serta sesuai dengan kebutuhan klien. Ini sangat penting sekali, ya, terarah, ya, sehingga kita tahu apa yang mau kita berikan kepada setiap pasien. Kemudian sebagai kolaborator, ya, di mana perawat itu bekerja dengan tim, ya, secara tim dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter kah, fisioterapis, ahli gizi, terapi medik, analis, dan lain sebagainya, di mana semuanya itu berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan oleh pasien, ya, dapat itu melalui diskusi bahkan tukar pendapat untuk menentukan bentuk pelayanan yang selanjutnya. Ini sangat penting sekali di dalam melakukan suatu pelayanan. Ya, kemudian sebagai konsultan, ya, di mana peran kita di sini itu adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah ataupun tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Tetapi peran ini dilakukan atas permintaan klien sendiri, ya, terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Misalnya, si pasien itu atau keluarga pasien datang sendiri ke kita untuk bertanya bagaimana kondisi saya, bagaimana kondisi keluarga saya, apa tindakan yang akan dilakukan, seperti apa ya, ini saat ini dia cemas untuk mendapatkan tindakan tersebut. Ya, kita sebagai seorang konsultan, di mana tempat kita menjadi sebuah konsultasi terhadap masalah yang dialami oleh pasien maupun juga keluarga. Ya, peran kita selanjutnya adalah sebagai change agent, sebagai agen pembaharu, ya. Di mana sini katakan pembaharu dalam membantu pasien untuk membuat suatu modifikasi perubahan dalam perilaku kesehatannya yang dapat dilakukan dengan mengadakan suatu perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan juga terarah,
sesuai dengan metode pemberi pelayanan keperawatan. Dan di sini sebagai agen pengubah itu memberi kemampuan individu dan juga keluarga dalam menyelesaikan masalahnya atau menjadi alat pembuat perubahan dalam agen pelayanan kesehatan. Misalnya dalam kualitas pelayanan kesehatan anak, bagaimana caranya mereka mendidik anak dengan tepat, atau bagaimana caranya supaya anak-anak tidak trauma ketika berada di dalam rumah sakit, ya. Kemudian bagaimana kita itu melakukan perubahan terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan untuk usia lanjut, misalnya. Kemudian bagaimana untuk menciptakan keamanan lingkungan. Jadi kita semuanya sebagai agen pembaharu, ya. Kemudian sebagai komunikator. Di sini perawat melakukan komunikasi yang efektif. Untuk apa? Untuk membina antara perawat dengan pasien, perawat dengan keluarga, perawat dengan dokter, dan juga tenaga medis lainnya. Oleh karena itu, perawat itu harus rutin berkomunikasi, ya. Jangan ada kita menyembunyikan sesuatu atau kita yang tidak kita ketahui, tidak kita tanyakan, atau misalnya kita tidak melakukan komunikasi dua arah. Karena komunikasi yang efektif itu merupakan dasar untuk menyediakan perawatan yang berkualitas, mengkoordinasikan dan mengelola perawatan pasien, kemudian bagaimana juga kita membantu pasien dalam rehabilitasi, pemulihan, mengadvokasi pasien, memberikan pendidikan kesehatan, membantu pasien dan juga keluarga dalam mengambil keputusan. Ya, semuanya ini harus benar-benar kita memiliki yang namanya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan dan juga pengobatan atau pelayanan kita juga lancar. Kemudian sebagai manajer, di mana perawat di sini perlu membangun lingkungan perawatan yang kolaboratif, di mana ini berpusat pada pasien, ya, patient center care, untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan juga aman. Seorang manajer juga perlu mengatur aktivitas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Manajer memiliki tanggung jawab dan memiliki kebijakan dan juga anggaran ya khusus di setiap unit keperawatan. Misalnya kita sebagai manajer ini sering juga disebut dengan case manager atau manajer kasus, di mana semuanya itu mengevaluasi ya mengawasi misalnya di ruangan ini terjadi peningkatan luka tekan, ya. Nah, di sini seorang manajer itu perlu mengimplementasikan apa yang menjadi rencana berikutnya untuk mengkaji ulang sampai kepada evaluasi untuk meningkatkan atau menentukan efektivitas daripada rencana yang akan dilakukan. Dan juga seorang manajer harus mencerminkan visi, misi, dan juga nilai-nilai organisasi perawatan kesehatan dengan menggunakan gaya kepemimpinannya. Nah, yang kemudian kita sebagai seorang peneliti atau researcher, ya, di mana perawat di sini memiliki kompetensi dan juga pengetahuan yang dimiliki, itu mampu melakukan pengembangan diri, ya, dengan melakukan penelitian-penelitian, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban terhadap fenomena ataupun masalah yang terjadi di pasien dalam pelayanan kesehatan, ya, sehingga hasilnya itu dapat diharapkan menghasilkan yang namanya evidence-based nursing practice, ya, di mana juga dengan evidence-based nursing practice ini kita dapat bisa memulainya ketika ada suatu fakta tersebut dari penelitian, kita dapat bisa memodifikasi atau mengembangkan praktik keperawatan. Kemudian itu hasil penelitian juga diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan yang baru ya untuk mendukung praktik keperawatan, perawatan klinis dan juga bagaimana kesehatan kepada masyarakat. Dan kemudian kita akan melihat apa yang menjadi tujuan keperawatan setelah mendengarkan tentang apa itu perawat, keperawatan seperti apa, dan bahwa tujuan keperawatan itu adalah untuk meningkatkan promosi dan juga pemeliharaan kesehatan. Preventif dan promotion itu adalah tujuan daripada keperawatan. Kita bukan untuk memberikan pengobatan, tapi bagaimana kita mempromosikan dan juga bagaimana untuk membantu pemulihan, dan bagaimana untuk memberikan perawatan, dan bagaimana juga untuk memandirikan pasien dan juga keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan juga bagaimana untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, kita mau melihat kepada apa yang menjadi fungsi dari perawat. Di mana di sini ada independen, dependen, dan juga interdependen. Apa itu yang menjadi fungsi perawat sebagai independen? Di mana ini merupakan tindakan keperawatan yang mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Di mana fungsinya ini adalah tetap memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, yang menurut si Maslow itu adalah fisiologis, keamanan, dan kenyamanan,
Kebutuhan cinta mencintai, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Dan sini contohnya adalah bagaimana juga kita memenuhi kebutuhan personal hygiene ya, bagaimana untuk merawat diri si pasiennya, bagaimana untuk memenuhi nutrisinya, cairannya, kemudian bagaimana untuk membantu dia dalam melakukan aktivitas. Kemudian itu fungsi sebagai dependen, di mana ini merupakan fungsi ketergantungan ya, di mana perawat melakukan tindakan berdasarkan pesan atau instruksi dari perawat lain maupun juga dokter. Contoh halnya di sini adalah bagaimana kita diinstruksikan untuk memberikan antibiotik. Kemudian interdependen yang merupakan itu adalah saling ketergantungan, di mana di sini kita melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Akan muncul namanya kolaborasi interprofesional ya, di mana bertujuan untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas, efektif dan juga efisien. Baik, demikian penjelasan saya tentang keperawatan masa kini yang dilihat daripada keperawatan sebagai profesi, pendidikan keperawatan, dan juga peran dan fungsi perawat. Dan ini merupakan referensi yang boleh dapat dibaca. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.